Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bertafaqquh fiddin, memahami ilmu din yang mana wajib bagi kita untuk menuntutnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, hendaknya ketika seorang berada di majelis ilmu, ia merasa bergembira, karena majelis ilmu adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang tidak terdapat di majelis-majelis yang lain. Di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan. Begitu pula Allah menugaskan malaikat-malaikat yang duduk di majelis ilmu dan menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmatnya. Yang ini tentunya tidak terdapat di tempat-tempat yang lain. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbu. Ya, kita sering menyebut atau sering mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya. Namun apa makna dari Ar-Rabb yang sering kita ucapkan? Pada malam hari ini kita akan membahasnya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa huwa ismun azimun lillahi jalla wa ala. Ar-Rabb ini adalah nama Allah yang agung. Takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim fi maqamatin adidatin wa siyaqatin mutanawwi'atin tazidu ala 500 marrah. Yang mana di dalam Al-Qur'an kata Ar-Rabb ini senantiasa diulang-ulang di tempat yang banyak.
Begitu pula dalam bentuk yang bermacam-macam. Lebih dari 500 kali ya, diulang kata Rabb dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Di sini kembali ya disebutkan kata Rabb, Rabbul Alamin. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku mencari Rabb selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai'. Sedangkan dia Allah Rabb segala sesuatu. Kemudian surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Kemudian surah Yunus ayat 45. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, penghormatan ya, kepada penduduk surga sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Penyayang. Nah, lalu Syekh Abdul Razak mengatakan wa ma'na Rabb, dan arti dari Ar-Rabb adalah ay dzurrububiyah ala khalqihi ajma'in, khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbira, yaitu yang memiliki rububiyah atas seluruh makhluknya, yang memiliki rububiyah atas seluruh makhluknya, baik secara penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Jadi Allah ya yang memiliki nama Ar-Rabb ya memiliki rububiyah atas ini semuanya, atas seluruh makhluknya. Dan kata Ar-Rabb ini memiliki makna yang banyak, bukan hanya satu makna. Jadi artinya itu banyak. Dan tentunya nama Ar-Rabb disebutkan ya di urutan yang kedua ya setelah ilah. Allah yang ketiga apa nih? Allahu la ilaha illa huwa Rabb ya. Allahu la ilah. Allah dia adalah ilah Ar-Rabb ya. Nah, tentunya urutan yang kedua atau yang ketiga ini dari nama Allah Ar-Rabb ya menunjukkan bahwasanya nama Ar-Rabb ini memiliki keutamaan di atas nama-nama yang lain.
Makanya kalau kita berdoa, ya, kita lihat bagaimana Nabi berdoa seringkali menyebutkan kata ya Rabb, ya. Kemudian juga beliau pernah menceritakan seorang laki-laki yang sedang safar, kehabisan bekalnya, lalu dia berdoa ya Rabb, ya Rabb. Dia tidak menyebutkan ya Rahman gitu ya, ya Razzaq, tapi dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini menunjukkan Ar-Rabb memiliki, ya, keutamaan yang lebih, ya, dari nama yang lainnya. Berkata Imam Jarir At-Tabari rahimahullah, kata beliau, Ar-Rabbu dalam ucapan orang Arab itu memiliki makna-makna. Fasayyidul muta' fihim yud'a rabban. Seorang tuan yang ditaati oleh orang Arab disebut juga Rabb. Tuan atau majikan yang dihormati, yang ditaati, oleh mereka disebut juga Rabb. Warrajulul muslih asy-syai' yud'a rabban. Seorang yang bisa memperbaiki sesuatu juga disebut Rabb. Wal maliku lisyai' yud'a rabbahu. Nah, pemilik sesuatu juga disebut Rabbnya. Misalnya pemilik rumah, nah, disebut Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya pemilik rumah, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan rumah, ya, bukan, tapi tuan rumah, pemilik rumah, ya, dan lain sebagainya. Ghaira annaha ta'udu ala ba'di hazil wujuh ats-tsalatsah. Akan tetapi, ya, dari makna-makna yang banyak itu semuanya kembali kepada, ya, 3 makna utama. Fa rabbuna jalla thana'uhu as-sayyid allazi la shibha lahu wala mithla fi su'dadihi. Maka Rabb kita, yaitu Allah yang mulia pujiannya, adalah Sayyid, Tuan, la shibhalahu, yang tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang serupa dengannya. Wal muslihu amra khalqihi bima asbagha alaihim min ni'amihi. Dan dia adalah zat yang, ya, memperbaiki urusan makhluknya. Dengan apa? Dengan memberikan kepada mereka nikmat-nikmat. Ya, dengan Allah limpahkan nikmat-nikmat kepada makhluknya, maka urusan makhluknya, ya, menjadi apa? Menjadi baik dengan nikmat-nikmat yang ada tersebut. Dia ditinggikan derajatnya, dia jadi sehat, ya, dimudahkan urusannya dan lain sebagainya. Wal malik alladzi lahul khalq wal amru. Dan Allah adalah Malik, raja, yang mana, ya, milik Allah lah penciptaan dan urusan. Nah, kemudian berkata Ibnul Athir rahimahullah, kata beliau, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughah 'alal malik was sayyid wal mudabbir wal murabbi wal qaim wal mun'im. Rabb secara bahasa dimutlakkan kepada makna al-malik, itu raja atau penguasa. Sayyid
ya, tuan, mudabbir ya, yaitu yang mengurus, murabbi yang menjaga atau yang mengasuh, wal qayyim wal mun'im yang mendirikan dan yang memberikan nikmat. Wala yutlaqu ghairu mudhafin illa 'ala Allah taala. Dan kalau disebutkan Ar-Rabb ya, tanpa disandarkan dengan kata yang lain, maka artinya adalah Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita katakan ya Rabb, ya, tanpa kita katakan ya Rabbul Alamin, wahai Rabb semesta alam, ya, kita sebutkan ya Rabb, ya Rabb, itu artinya adalah Allah, ya, artinya adalah Allah. Jadi kalau dia disebutkan bersendirian, disebutkan Rabb saja, maka itu artinya Allah, tidak ada arti yang lain. Tapi kalau dia diidhofahkan, disandarkan dengan kata yang lain, maka maknanya bisa bermacam-macam. Kalau kita katakan ya Rabbal Alamin, wahai Rabb semesta alam, artinya Allah. Tapi kalau kita katakan ya Rabbal Bait, wahai Rabb Al-Bait, Rabb rumah, artinya pemilik rumah, ya, seperti itu. Nah, jadi boleh kita mengatakan ya Rabb. Tidak perlu kita katakan ya Rabbal Alamin. Ketika kita berdoa ya Rabb, wahai Rabbku, ya Rabbi, ya, mudahkanlah urusanku, mudahkanlah rizkiku, ya, selamatkanlah aku dan lain sebagainya. Bal inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dilalatihi sa'ira asma'illahil husna wa sifatihi al-uliya. Bahkan ya, nama ini yaitu Ar-Rabb, kalau dia disendirikan, ia mengandung seluruh nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi ini ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, jadi makna Rabb. Jadi artinya dia adalah Tuhan, kemudian juga Malik, penguasa, ya, dan juga artinya adalah Al-Muslih, yang memperbaiki, ya, urusan. Wa fi hadza yaqulu al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah. Lalu Syekh mengatakan dari sini, ya, maka berkata al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, innar rabba huwal qadiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwir al-hayyul qayyum. Sesungguhnya Rabb itu dia adalah al-qadir, zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Al-khaliq, ya, yang maha pencipta. Al-bari'u, yang mampu untuk mengadakan sesuatu. Al-musawwir, yang membentuk, ya, rupa seseorang. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Al-alim, jadi arti Rabb itu ya mencakup nama itu semuanya. Yang maha mengetahui. As-sami', yang maha mendengar. Al-basir, yang maha melihat. Al-muhsin, yang maha berbuat baik. Al-mun'im, al-jawad, zat yang maha pemberi nikmat. Al-jawad, yang maha, ya, maha baik. Al-mu'ti, al-mani', yang maha pemberi, ya. Al-mani', yang bisa menahan. Ad-dar, an-nafi', zat yang memberikan mudarat dan manfaat. Al-muqaddim, al-muakhir,
Dialah yang pertama dan dia pula yang terakhir. Allazi yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Dialah yang menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Wa yas'adu may yasha wa yus'idu may yasha. Dan dia membahagiakan atau memberikan kebahagiaan kepada orang yang dikehendakinya. Wa yushki may yasha, dan memberikan kesedihan, kesempitan kepada orang yang dikehendakinya pula. Wa yu'izzu may yasha, mengangkat derajat orang yang dikehendakinya. Wa yuzillu may yasha, dan menghinakan orang yang dikehendakinya. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyatihi allati lahu minha ma yastahiqquhu minal asma'il husna, dan lain sebagainya dari makna-makna rububiyahnya yang berhak untuk disandarkan kepadanya dari asmaul husna, nama-namanya yang indah. Jadi luas ya cakupan makna Rabb. Ketika kita mengatakan Rabb berarti ya mencakup makna atau nama-nama ini semuanya. Al-Qadir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah. Dan ketika kita menyeru Allah ya dengan Ar-Rabb, berarti kita apa? Kita sedang bertawassul kepada Allah dengan nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Dan ini sunnah. Ketika berdoa, ya kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Lalu beliau mengatakan, wa dzalika anna man yumni'u an-nazara fi hadzal ismi wa yata'ammal fi dilalatihi yashhad qayyuman qama bi nafsihi. Ya, apabila seseorang dia memperhatikan nama ini, nama Rabb ini, dan dia merenungkan, dia memperhatikan dengan sedalam-dalamnya, dengan teliti apa yang ditunjukkan oleh makna Rabb, maka dia akan menyaksikan bahwasanya Allah itu qayyuman qama bi nafsihi. Allah itu qayyum, maha berdiri sendiri, tidak perlu kepada yang lainnya, tidak perlu kepada pembantu. Allah maha berdiri sendiri. Wa qama bihi kulla syai'. Yang dengan nama ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan segala sesuatu. Fahuwa qa'imun 'ala kulli nafsin bi khairin bi khairiha wa syarriha. Allah SWT berdiri atas segala jiwa, bi khairiha, dengan kebaikannya dan keburukannya. Qad istawa 'ala arsyihi. Allah juga beristiwa di atas arasy-Nya. Wa tafarrada bi tadbiri mulki. Begitu pula Allah bersendirian dalam mengatur kekuasaannya. Ya, Allah bersendirian dalam mengatur kekuasaan. Nah, beda dengan makhluknya, dengan manusia. Tidak bisa kalau dia kerja sendiri. Ya, kalau Allah ya mengurus semua urusannya sendiri. Ya. Mengatur kekuasaan atau kerajaannya di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya, sendirian. Allah mampu melakukan itu semuanya. Fatadbiru kulluhu biyadihi. Maka ya semua urusan berada di tangannya.
Wa masirul umur kulluha ilaih. Begitu pula kesudahan dari urusan kembali kepadanya. Fa marasimu at-tadbirat nazilatun min indih ala aidi malaikatihi bil ata wal mana. Maka garis pentadbiran, ya, pengurusan segala urusan itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui tangan para malaikat. Bil ata wal man. Yaitu dengan memberi atau menahannya. Wal khafdi war rafa. Ya, Allah Subhanahu wa taala merendahkan atau mengangkat, wal ihya wal imatah. Menghidupkan atau mematikan. Wat taubah wal azl. Wal qabdi wal basti. Ya. Allah Subhanahu wa taala menahan atau meluaskan, ya, rizki seseorang. Wa kashfil kurub. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan-kesulitan. Wa ighatsati al-malhufin. Ya, Allah SWT memberikan jalan keluar dari orang-orang yang terdesak. Wa ijabatil mutarrin. Begitu pula Allah SWT mengijabah doa-doa orang yang, ya, terdesak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Meminta kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah SWT, ya, mengatur urusan itu. Ini ikhwani fiddin, a'azzallahu wa iyyakum. Jadi Allah SWT yang menguasai, yang mengatur, ya, Rabb, ya, nama Rabb. Allah SWT yang mengatur semuanya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lamma a'ta. Ya, tidak akan ada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak memberi. Ya, la mu'ti lamma mana. Dan tidak ada orang yang bisa memberi kalau Allah menghalanginya. Wala mu'aqib li hukmihi wala radda li amrihi. Begitu pula tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu kalau sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sudah Allah putuskan. Tidak ada yang bisa untuk, ya, mencegah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatih, dan tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Ya, malaikat dan ruh naik kepadanya. Wa tu'radul a'mal awwalan nahar wa akhirih alaihi. Begitu pula amal-amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di awal siang dan di akhirnya. Fayaqdiru al-maqadir. Maka Allah mampu untuk menentukan takdir-takdir, urusan-urusan atau ketentuan-ketentuan. Fayuqitu al-mawaqit. Ya, Allah menentukan waktu. Tsumma yasuqul maqadir ila mawaqitiha qa'iman bitadbiri zalika kullihi wa hifzihi wa masalihi. Ya, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mentadbirnya, ya. Allah mengurusnya. Ya, Allah juga yang menjaganya. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang memperbaikinya. Jadi ternyata, ya, nama Ar-Rabb ini luas cakupannya. Ya. Sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya bahwa, ya, nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifatnya. Allah Ar-Rabb
Ya, berarti apa? Allah memiliki sifat rububiyah. Allah yang mencipta, ya, Allah yang menjaga, Allah yang mengurus. Seperti itu. Berbeda dengan makhluk. Ya, nama makhluk ya terkadang tidak sesuai dengan sifatnya. Ya, namanya Saleh misalnya, tapi orangnya tidak soleh sifatnya. Namanya Mahmud, terpuji, tapi ternyata orangnya sifatnya tidak terpuji. Ya, kalau Allah namanya ya sesuai dengan sifatnya. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh mengatakan wa rububiyatullahi lil alamin tasmalul alam kullah. Rububiyah Allah untuk semesta alam ini mencakup ya alam secara keseluruhannya. Fahuwal ladzi rabba jami'al makhluqat. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menterbiah semua makhluk. Ya, yang menjaga, yang mengasuh, memelihara semua makhluk. Dengan apa? Bini'amihi, dengan nikmatnya. Wa aujadaha bimasyiatihi wa qudratihi. Begitu pula Allah mengadakannya dengan kehendaknya dan kudratnya. Wa amaddaha bima tahtaju ilaihi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ya meluaskan ya, urusan-urusan makhluk itu dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Ya, kita ini ya bisa terpelihara, bisa hidup di muka bumi ini. Ya, karena apa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang Allah turunkan. Ya, dengan adanya nikmat inilah ya kita bisa hidup. Kita bisa sehat. Kalau bukan karena tarbiyah dari Allah, penjagaan dari Allah, Allah tidak turunkan nikmat kepada kita, ya tentu kita sudah hancur. A'ta kulla syai'in khalqahu al-la'iq bihi. Allah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya yang sesuai, ya, sesuai untuk makhluk itu. Tsumma hada kulla makhluqin lima khuliqa lahu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk, ya, sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Wa akhdaqa ala ibadihi an-ni'am. Ya, dan Allah SWT akhdaqa ala ibadihi, yaitu menjaga hamba-hambanya dengan apa namanya, dan Allah SWT menurunkan kepada hambanya nikmat-nikmat. Wa nammahum wa ghazzahum wa rabbahum akmala tarbiyatin. Dan Allah mengembangkan mereka, ya, membesarkan mereka, ya, dan menjaga mereka dengan penjagaan yang sempurna. Ya, ini ya makna dari Rabb. Ya, makanya Allah disebut ya Rabb. Ya, karena Allah lah yang menjaga kita dengan berbagai nikmat yang setiap hari kita rasakan. Lalu beliau mengatakan wa tarbiyatuhu subhanahu wa rububiyatuhu ta'ala naw'ani. Dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala serta rububiyahnya ada dua macam. Yang pertama rububiyatun amah, rububiyah yang umum, yaitu mencakup semua makhluk, baik makhluk itu baik maupun fajir, ya, jahat, didapat semuanya tarbiyah dari Allah SWT, ya, tarbiyah umum. Mu'minan au kafiran, baik dia orang beriman ataupun orang kafir. Sa'idan au syakiyan, baik dia orang yang bahagia atau tidak. Muhtadian au dhalan,
orang yang berikan petunjuk atau orang yang sesat. Wa hiya tarbiyatuhu lahum ajmain bil khalqi warzq, yaitu ya tarbiyah Allah untuk mereka semuanya. Dengan apa? Dengan menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, wa tadbir wal in'am, ya, mengatur urusan mereka, memberikan nikmat, wal ata wal mana, memberi, begitu pula ya menahan sesuatu, wal khafdi war rafa. Allah merendahkan dan mengangkat. Wal ihya wal imatah, menghidupkan dan mematikan. Wat tauliyah wal azl, ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan mereka. Wal qabdi wal basti, Allah menahan dan meluaskan rizki mereka. Wa kashfil kurub, kemudian menghilangkan kesulitan-kesulitan. Wa ighatsatil malhufin wa ijabati al mutarrin, ya, dan mengabulkan permintaan orang-orang yang terdesak. Nah, ini semuanya Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Nah, makanya orang yang beriman ataupun orang yang kafir, orang yang baik, orang yang jahat, ya, dapat ini semuanya. Ya, dapat rizki dari Allah, ya. Kemudian Allah beri mereka, Allah berikan kehidupan. Nah, kemudian yang kedua ada tarbiyah yang khusus. Ya, tarbiyah yang khusus ini hanya untuk wali-walinya saja. Ya, hanya untuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Haitsu rabbahum fawaffaqahum lil iman bihi wal qiyam bi ubudiyatihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk beriman dan menegakkan ibadah hanya kepadanya. Wa ghazzahum bi ma'rifatihi wal inabah ilaihi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada mereka yaitu ma'rifat, ya, pengenalan kepada Allah dan inabah, bersandar kepadanya. Wa akhrajahum minaz zulumati ilan nur, dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Wa yassarahum lil yusra wa jannabahum al usra, dan Allah mudahkan mereka, ya, urusannya Allah mudahkan dan Allah jauhkan mereka dari kesulitan. Wa yassarahum likulli khair, Allah mudahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Wa hafizahum min kulli syarr, dan Allah jaga mereka dari keburukan. Nah, ini ikhwan fillah, azamah wa yakum jami'an. Jadi tarbiyah yang khusus, ya, maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan iman. Ya. Allah berikan iman, kemudian Allah berikan petunjuk, ya. Dan Allah jadikan dia bisa menegakkan ubudiyah, peribadatan hanya kepadanya saja. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena udah azan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.